Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita masih diberikan keberkahan hingga saat ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah Business Communication, yaitu Bu Ira, karena telah memberikan ilmu yang sangat luas bagi para mahasiswanya. Perkenalkan, nama saya Afran Gavidia Puspitasari Lozana. Biasanya saya dipanggil Alin. Saya dari kelas 3G Manajemen dengan NPM 2268. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Teknik Komunikasi yang Efektif. Apa sih maksud dari komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan menerima pesan, makna, atau maksud sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal di saat bersamaan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Lalu ada tujuan komunikasi yang efektif. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui proses komunikasi yang dilakukan, beberapa tujuan komunikasi efektif antara lain membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, mendapat pengarahan, meningkatkan produktivitas kelompok, menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan, mencapai sasaran dengan respon yang sesuai, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan, membantu mewujudkan hubungan yang sehat dan penuh penghargaan, meningkatkan penjualan dalam bisnis. Sebelum menjurus ke pembahasan yang lebih dalam, aku mau ngingetin ya, tema presentasi kita kali ini itu penting banget. Jadi, kalau bisa jangan kedip sampai presentasinya selesai ya. Selanjutnya kita bahas apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya agar diketahui atau dipahami orang lain. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran, atau pendapat seseorang sehingga dapat mengerti dan dimengerti orang lain. Proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi sender atau pengirim. Yang kedua, ada pesan. Yang ketiga, channel, saluran atau media. Yang keempat, komunikan, penerima, receiver. Dan yang kelima adalah respon. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan komunikasi. Yang pertama, ada pengetahuan. Yang kedua, ada pengalaman. Yang ketiga, ada intelijensi. Yang keempat, ada kepribadian. Yang kelima, ada budaya. Dan yang keenam, ada biologis seperti kelainan mulut, gagap, atau cadel. Untuk masalah komunikasi yang efektif, ada 6 teman-teman. Yang pertama, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat berupa jarak, kebisingan, atau gangguan teknis pada perangkat yang digunakan dalam komunikasi. Yang kedua, ada hambatan semantik. Hambatan ini terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak dipahami dengan benar oleh komunikan karena perbedaan bahasa atau lambang yang digunakan. Terus yang ketiga, ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis dapat berupa perbedaan pendapat, emosi, atau sikap antara komunikator dan komunikan. Lalu yang keempat, ada hambatan fisiologis. Hambatan ini biasanya terjadi karena adanya keterbatasan fisik antara komunikator dan komunikan. Contohnya seperti gangguan penglihatan atau pendengaran. Yang kelima, ada persepsi selektif. Persepsi selektif dalam komunikasi merujuk pada kecenderungan persepsi manusia yang dipengaruhi oleh keinginan, kebutuhan, sikap, dan faktor psikologi manusia. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, persepsi selektif ini sangat berpengaruh dalam masalah komunikasi efektif. Kenapa demikian? Karena persepsi selektif ini seringkali memutarbalikkan fakta isi pesan, serta menerima dan menganalisis isi pesan yang ingin dilihat oleh seseorang, yang belum tentu sama dengan fakta yang sebenarnya. Yang terakhir, ada perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang antara komunikator
dan komunikan dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan. Nah, selanjutnya aku mau ngasih solusi komunikasi yang efektif buat kalian agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian perlu banget untuk mendengar dengan aktif. Yang kedua, terampil dalam berbicara. Yang ketiga, gaya bicara. Yang keempat, penampilan menarik seperti pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyum, jabatan tangan, dan ingat nama. Yang kelima, ada klaritas dalam penyampaian pesan. Yang keenam, kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang ketujuh, ada praktek terus-menerus juga memperkuat keterampilan komunikasi. Nah, yang terakhir, apa sih manfaat yang bisa kalian dapatkan setelah menerapkan komunikasi yang efektif? Benefit yang bisa kalian dapatkan setelah menerapkan komunikasi yang efektif diantara lain, komunikasi efektif memfasilitasi pemahaman yang baik, mengurangi kesalahpahaman, memperkuat hubungan, mendukung kerjasama yang produktif, meningkatkan kepercayaan, mengurangi konflik, memfasilitasi pertukaran ide yang kreatif, memperkuat kepemimpinan dalam suatu tim atau organisasi. Ternyata banyak banget ya guys manfaat dari komunikasi yang efektif. Nah, berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait materi teknik komunikasi yang efektif. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya Afralingga Vidya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.